warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah paruh kedua dari tadi kita sudah menyelesaikan gelaran pelantikan Dewan Pengurus Daerah Backstagers Indonesia, pengurus Lampung. Jadi kalau tadi adalah proses pelantikannya, sekarang kita mau menyimak pemaparan narasumber yang berkenaan dengan tema yang akan kita sampaikan. Oke, semua rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak aruf. Jadi sebelum kita ta'aruf, saya kenalan dulu ya. Nama saya Indra Pradia, jadi boleh panggil Kak Indra, Om Indra, Tante Indra juga boleh, terserah mana suka-sukanya ya. Dan hari ini saya akan mengawal obrolan dengan para narasumber. Oh iya, akun Instagram saya Dunia Indra, jangan lupa itu ya. Jadi temannya dunia lain, itu penting. Dan hari ini temanya keren banget. Jadi peran event dalam pengembangan kepariwisataan daerah. Jadi buat teman-teman mahasiswa semua, saya memandu diskusi atau kuliah umum yang kita kemas dalam bentuk talk show ini bukan semata-mata karena saya adalah moderator yang paling bagus, bukan ya, tapi karena memang nggak ada orang lain yang bisa. Jadi saya yang ditunjuk. Jadi mohon maaf kalau nanti misalnya ada hal-hal yang saya nggak paham dengan pembicaraan para mahasiswa ya, karena saya sudah lulus mahasiswa itu sekitar 3 tahun lalu. Ya, jadi hari ini ya masih jadi mahasiswa juga karena ketemu mahasiswa ya. Baik, kita akan memulai gelaran talk show kita. Dan saya akan panggil dulu semua narasumber untuk bergabung bersama saya di sini. Lalu nanti setiap narasumber akan menyampaikan pemaparannya lebih kurang 15-20 menit begitu. 15-20 menit begitu. Lalu setelah itu nanti semua narasumber akan melakukan hal yang sama. Baru nanti kita akan melempar kesempatan bertanya bagi semua mahasiswa yang ada di sini. Jadi siapkan pertanyaan berkenaan dengan apa yang dipaparkan oleh setiap narasumber. Boleh bertanya ke semua narasumber, salah satu, salah dua, salah tiga, atau 7 ya. Jadi kita akan langsung saja memulai gelaran talk show ini. Yang pertama saya mengundang untuk bergabung bersama saya. Yang pertama terlebih dahulu ada koordinator program studi pariwisata ini dari kampus ITERA sepertinya, Bapak Asep Nurul Ajib Mustafa. Hadir? Oke. Silakan. Kalau ini bukan Bapak ya, ini Masnya, berarti Masnya. Oke. Ini keren loh, koordinator program ya. Oke, silakan boleh duduk di sini ya, silakan. Oke. Dan yang kedua, saya akan mengundang juga, ini adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Backstagers Indonesia, yaitu Bapak Sofyan Nasution. Sudah ada di sini? Oke, lagi diajak foto ya. Emang benar kalau orang pusat ke daerah, orang daerah senangnya ngajak foto bareng ya, bukan malah nanya yang lain-lain, ngajak foto bareng. Oke, sudah hadir. Silakan saya mengundang langsung kepada Bapak Sofyan Nasution selaku Ketua Umum Backstager Indonesia mendapat bergabung dengan saya di sini. Lalu yang ketiga, nah ini sepertinya paling cantik sendiri di antara forum di depan ini ya, karena perempuan. Kalau cantiknya dua berarti saya maksudnya ya. Oke, ini adalah Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Pusat Backstagers Indonesia, Mbak Debbie Shera. Silakan bergabung dengan kami. Baik, silakan. Dan ini nanti yang akan menyampaikan keynote speaker dari kita semua ya, yang sudah hadir juga sedari tadi, yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Bobi Irawan SEMS. Kami persilakan Bapak. Baik, silakan menempati tempat duduk masing-masing. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu, semangat ini. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa, hari ini pengurus Backstagers Indonesia untuk Provinsi Lampung sudah resmi dilantik. Berarti
per hari ini juga mereka nanti akan melakukan banyak kegiatan, banyak hal yang berhubungan dengan event. Ini menarik sekali karena sebenarnya ini izin Ketua Umum yang dari Jakarta nih, saya mengenal, nah Rian yang masuk dulu, saya mau buka tentang dia nih. Kapan lagi saya ngomongin dia di depan forum ya kan? Oke, jadi hari ini baru saja dilantik. Selamat kepada Ketua Umum Bung Rian. Bung Rian boleh duduk di depan dong. Nah ya, jadi saya mengenal Bung Rian ini sejak badannya masih segini nih. Ya, sekarang tetap masih ideal ya. Jadi dulu saya mengenal Bung Rian karena kita satu event keliling daerah, bawa rokok yang mereknya mulai dari rawit, tomat, ya kan, kemiri, merek-merek rokok yang gitu-gitu tuh kerjaan kita. Jadi dulu Bung Rian ini setiap ada acara ke daerah itu selalu gandeng saya, dan itu adalah karir pertama saya nge-MC di panggung konser-konser dangdut nggak jelas itulah pokoknya. Iya, karena judulnya konser dangdut, tapi di tengah-tengahnya ada koplo, ada reggae, ada remix, ya semua maunya mereka lah ya. Ini Bung Rian ini dulu. Jadi makanya tadi begitu dia mau kasih sambutan, dia sudah mengangkat podium sendiri ya. Itu memang jiwa-jiwa backstage-nya itu memang naluri ya, nempel ya, mendarah daging gitu. Iya. Jadi sebagai informasi, saya berada di sini karena saya juga sebenarnya bagian dari backstage, karena saya sering diajak jadi MC begitu untuk gelaran-gelaran acara. Nah, hari ini saya mau beri kesempatan nih, berkenan kiranya, mungkin yang pertama kepada Ketua Umum dulu lah. Saya akan memberikan kesempatan memaparkan apa yang kira-kira ini dibagikan kepada teman-teman mahasiswa, lebih kurang 10-15 menit. Lalu setelah itu nanti kita akan buat 2 sesi pertanyaan begitu, satu sesinya boleh 3 orang, dan nanti boleh bertanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh setiap narasumber. Tepuk tangan yang pertama buat Ketua Umum Backstagers Indonesia, silakan. Baik. Nah, kalau misalnya teman-teman mahasiswa tadi dengar sendiri bahwa ada perencanaan destinasi, ada juga keinginan untuk mengembangkan hobi pariwisata dan kemudian menjadi bagian dari pelestarian destinasi-destinasi. Ini pada suka jalan-jalan semua kan? Coba angkat tangan yang suka traveling. Angkat tangan yang suka jalan-jalan. Iya, dia perencanaan wilayah. Kalian mahasiswa suka jalan-jalan nggak? Nah, yang saya tanya itu suka jalan-jalan apa enggak gitu kan? Artinya selama ada orang yang suka jalan-jalan, berarti bisnis pariwisata terbuka lebar ya. Oke, nah sekarang saya mau beralih ke selanjutnya nih. Selanjutnya ini menarik karena saya baru tahu sosoknya hari ini. Jadi saya tuh ngikutin banget yang namanya KEN. Ken, ingat ya, Ken, bukan Kennya Barbie ya. Kalau Ken pacar Barbie beda lagi, itu Ken juga ya kan. Ini Ken, KEN. Jadi itu adalah event Nusantara ya, Karisma Event Nusantara. Nah, sebelumnya itu belum ada, itu baru tahun ini. Saya juga nggak tahu pasti apa yang menjadi alasannya. Tapi yang menjadi kekagetan, tangan, jangan tepuk tangan. Justru ini harusnya kita terdiam, gitu ya. Saya kaget banget karena tiba-tiba di Lampung itu cuma masuk 2 kalau nggak salah, Festival Scalabra sama Tubago Art Festival. Dan sayang sekali karena Krakatau Festival itu menurut saya adalah festival tertua bukan hanya di Lampung tapi di Indonesia. Kenapa? Karena itu untuk menandai memorable momennya si Krakatau meletus itu, dan kemudian ada banyak seni budaya yang terkait di dalamnya. Saya mau tahu, kenapa sih Mbak selaku kurator Krakatau itu nggak ada? Kumpul saya nanya aja langsung. Kalau teman-teman kan pakai cuitan di Twitter kan, seru nih. Masa Krakatau hilang, Krakatau nggak ada? Nah, sekarang saya ngomong nih sama orang kuratornya langsung. Apa jangan-jangan Mbak ini nggak suka sama Krakatau Festival? Kata kita, ya kan, bahasa orang Lampung kan gitu. Gimana Mbak? Monggo Mbak Debbie Sharon akan cerita nih ya. Karena gini, Mbak Debbie ini kan bagian dari majelis pertimbangan ya, organisasi Backstagers. Tapi kalau bisa Mbak Debbie juga
menyasar sedikit tentang Ken itu sendiri. Lalu apa sih yang menjadi pertimbangan dari Kemenparekraf mengkurator sebuah event? Apakah meriahnya, lamanya, jenisnya, quality dan quantity? Kita mau tahu itu. Monggo Mbak Dewi. Tepuk tangan boleh. Terima kasih Mbak Aris. Jadi perlu diketahui Karisma Event Nusantara itu mengambil anggaran paling besar sebenarnya untuk di Deputi 6 Kemenparekraf, karena event daerah itu yang justru sekarang akan memicu ekonomi itu keramaiannya, ngantrinya lama, venue-nya nggak bersih, nggak jelas rundown-nya, bete nggak? Kecewa dong. Makanya yang namanya strategi event management itu penting, bobotnya cukup tinggi. Terus udah gitu yang kedua adalah inovasi dan kreativitas. Ya, sosok baru di dalam dinas gitu loh. Baru berapa kan berdinas, belum setahun kan? Iya, baru 16 Desember yang lalu. Artinya sebenarnya Pak Bobi ini selain mendapat berkah amanah jabatan, dapat tanggung jawab gede juga gitu ya, karena ada sesuatu yang hilang dan mudah-mudahan nanti cikal bakalnya nih dengan Pak Bobi giat melakukan banyak hal, banyak pressure gitu ya, nanti bisa bangkit lagi gitu. Dibantu Marian, bantu ya. Iya kan, yang bisa ngedatengin Mbak Dewi aja lah. Saya biarin mahasiswanya nanti yang bertanya. Coba ingat-ingat tadi Mbak Dewi bilang ada 5 item yang menjadi dasar ditetapkannya sebuah event menjadi bagian dalam Ken. Ada bagi-bagi hadiah. Sepeda. Oh, Pak Rian mau ngasih sepeda. Ya. Ala-ala Jokowi nggak hidup loh. Ya kan? Baik. Tadi sudah bilang tentang prodi pariwisata. Kalau menurut saya nih, beliau baru dilantik 16 Desember tahun lalu 2022. Ini baru Februari. Terhitung aktif itu 2 bulan masa kerja di beliau, tapi menurut saya gebrakannya udah lumayan banget, sudah kelihatan. Dan yang paling keren nih atau Travelmart ya kan, jadi itu tuh adalah gelaran pra event sebelum Keyfest atau Krakatau Festival yang nanti insya Allah akan kita laksanakan di bulan Juni. Jadi Krakatau Travelmart itu adalah satu kesatuan yang nantinya bisa mendobrak dari pelaksanaan Keyfest di puncak bulan Juni itu. Lebih kurang itulah ya Pak Kadis ya. Iya. Pak Kadis ini aktif banget buat meeting sama akun-akun medsos. Saya harusnya datang waktu itu Pak. Iya, tapi saya lagi MC Pak. Icanya saya sibuk, ya kan, icanya. Padahal ya kan. Jadi ngajak ketemuan admin-admin medsos, terus senang pariwisata, pasti punya kemampuan merencanakan, ya kan? Monggo Pak, saya beri waktu Bapak untuk memaparkan kira-kira bagaimana tentang fungsi event sedikit ya kan, biar besok-besok saya diajakin lagi. Oh iya ini Kak Agus ini acara-acara ya, spesialis kawinan anak-anak pejabat. Karena apa? Karena kalau pejabatnya ngamuk dia diem, nggak ngelawan ya kan? Kalau masih ngelawan ya kan? Artinya saya berangkat dari bawah dan saya paham betul. Dulu saya di Fakultas Ekonomi, saya ketua sana di Unilah juga. Artinya karir saya dulu di mahasiswa sedang euforia untuk keluar, untuk berjalan-jalan, entah itu mengunjungi keluarga, entah itu bertamasya atau berwisata. Dan momen inilah yang harus dimanfaatkan menurut saya. Dan ini dari teknisnya ada, pelaksanaan di lapangannya ada, bicara depan layar ada, belakang layar ada, terus tadi juga ada strategi-strategi yang disampaikan. Dan saya kira silakan mahasiswa atau yang hadir ini ada yang menyampaikan pertanyaan. Wow, langsung nih. Apa kebiasaan ikut konser ya gini-gini. Oke. Mbak Mutiara tadi bilang kalau misalnya legalitas sebagai IO ya, event organizer, apakah butuh legalitas, terus bagaimana prosesnya, apakah kalau tidak ada legalitas masih layak disebut sebagai IO, ya kan? Dari provinsi yang bisa kita lepaskan dimanapun dia. Dan memang di dalam event-event itu pun kami mendukung dan mensupport pelaksanaan dari masing-masing event yang ada di Kabupaten
panitia akan share materi yang sudah dimiliki atau sudah dipersiapkan oleh para narasumber, tapi waktu kita terbatas sekali ya, karena saya yakin narasumber ini punya kesibukan dan apalagi tadi dibilang bahwa ada agenda lainnya setelah jam ini begitu ya. Jadi mohon maaf sekali, gelaran kita sudah selesai untuk sesi tanya jawab dan pemaparan dari narasumber. Tapi ada hadiah ya 150.000 rupiah. Betul? Tadi siapa yang bisik-bisikin ke saya? Iya benar, ya 150.000 rupiah untuk 3 orang, 50 ribuan satunya. Oke ya. Nanti kalau kurang minta sama Mas Safik tuh. Mas Safik banyak uangnya. Iya kan? Mas Safik keliling Indonesia soalnya jalan-jalannya.